Bagaimana caranya kita bisa menang dari cinta uang? Masih ingat seorang yang sangat cinta duit? Waduh, kalau orang bilang, kalau ada orang cinta paling duit menurut saya satu orang ini. Namanya Sakeus. Kepala pemungut cukai. Kalau kepala pemungut cukai berarti kerjanya cuma peras orang untuk ngumpulin kekayaan. Alkitab katakan satu hari dia sudah dengar Yesus dari banyak orang. Dia penasaran. Waktu dia penasaran dia dengar Yesus lewat. Dia segera berlari ingin lihat seperti apa sih Yesus itu. Dan Alkitab katakan karena tinggi badannya problem maka terhalang sama tinggi badan orang. Tapi dia gak nyerah. Alkitab katakan dia berlari mendahului orang banyak. Terus dia melihat ada sebuah pohon. Lalu dia pastikan untuk tidak terhalang lagi sama orang. Lalu dia naik pohon itu. Dan Alkitab katakan dia tunggu Yesus lewat. Alkitab katakan waktu Yesus lewat yang bikin dia terkejut adalah Yesus berhenti. Nah, waktu Yesus berhenti, tiba-tiba Yesus lihat ke atas, itu tambah deg-degan kalau orang bilang. Dan yang bikin kaget adalah dia panggil namanya. Sakeus, segera turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia turun, dia jamu Yesus di rumahnya. Alkitab katakan Yesus tidak pernah khotbah. Cuma makan. Dia berdiri dan Alkitab bilang, Guru, separuh dari hartaku aku akan bagi-bagiin sama orang miskin. Dan tidak cukup dari situ bahwa apa yang pernah aku peras dari orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saya jujur waktu saya baca itu saya nggak habis pikir. Gimana seorang yang cinta duit bisa berubah tiba-tiba seperti kesambar petir. Langsung berubah total jadi seorang giver. Simple. Dia mengalami hadirat Tuhan. Kemarin saya tegur anak rohani saya. Anak rohani saya ngomong begini. Iya tuh orang itu tuh cinta duit tuh. Orang itu ngutamain uang. Terus saya bilang, hey. Bagaimana orang bisa menang dari uang kalau orang itu tidak ngalami Tuhan? Saudara sadar begitu Sakeus mengalami hadirat Tuhan, kasih Tuhan, hadirat Tuhan, penerimaan Tuhan. Tiba-tiba dia ada rasa aman. Dan rasa amannya itu lebih daripada uang dapat berikan. Dan waktu dia ngalami itu, dia langsung saat itu juga menang sama uang. Makanya saya heran kalau saudara bilang saudara intim sama Tuhan, tapi saudara cinta uang. Saudara intim sama siapa? Karena setiap kali kita mengalami Tuhan, mengalami realita dari Tuhan, dan hati kita dilawat sama Tuhan, tiba-tiba kita jadi punya kekuatan untuk bisa menaklukkan mamon. Makanya saya selalu bilang, jangan berupaya menaklukkan menang dari uang tanpa Tuhan. Bodoh menurut saya. Bagaimana mungkin kita bisa say no sama uang kalau kita tidak kenyang dengan Tuhan. Aneh, waktu engkau mengalami hadirat Tuhan, kok ada rasa tenang. Yang tadinya khawatir banget, yang tadinya gak punya harapan. Tiba-tiba hadirat Tuhan melawatmu dan tiba-tiba ada rasa tenang, ada rasa yakin. Walaupun secara otak gak berubah, kenyataan belum berubah. Tapi Tuhan bilang, aku cukup buatmu. Bagaimana kita menang dari cinta uang? Sadari bahwa yang Tuhan butuhkan bukan apa yang belum ada padamu. Dari yang ada yang kelihatannya gak bakal cukup. Tapi kalau diserahkan Tuhan, maka itu jadi cukup. Yang kedua, alami Tuhan. Begitu engkau alami Tuhan, engkau tiba-tiba punya kekuatan untuk bisa menang dari cinta uang.